Bapak Ibu, pada chapter kali ini, output kita adalah mampu mengolah sebuah transaksi yang terjadi pada suatu periode perusahaan sampai menyajikan sebuah laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Untuk itu, langsung saja tertera di layar sebuah transaksi yang memang terjadi dalam 1 bulan Januari. Yang pertama, di tanggal 1 Januari, Nyonya Santika atau pemilik mentransfer sebesar 22.500.000 dari akun pribadinya ke akun yang akan digunakan untuk perusahaan. Berarti jurnal yang digunakan adalah kas pada modal. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika kita menerima uang, maka kasnya bertambah di debit dan modal bertambah ada di kredit. Di tanggal 5 Januari membayar sewa sebesar 1.750.000 untuk 1 bulan. Nah, maksud dari 1 bulan di sini adalah untuk bulan Januarinya Bapak Ibu. Berarti karena kita membayar di tanggal 5 Januari, kita kan sudah menggunakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 tersebut. Maka akun yang digunakan adalah beban sewa pada kas. Di tanggal 10 Januari, perusahaan membeli mobil seharga 25 juta, di mana 5 jutanya dibayar secara tunai, sisanya akan menggunakan wesel bayar. Berarti jurnalnya mobil atau aset kendaraan di debit 25 juta, kreditnya adalah 5 jutanya kas, sisanya wesel bayar di kredit. 13 Januari, PT Santika membeli peralatan sebesar 5.890.000 secara kredit. Berarti aset bertambah berupa peralatan di debit, kreditnya adalah hutang sebesar 5.890.000. Di tanggal 14 Januari, PT Santika melakukan pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, karena tadi kita melakukan pembelian secara kredit, maka akunnya utang. Sekarang dengan transaksi secara tunai, kita akan menggunakan akun debitnya perlengkapan, kreditnya adalah kas. Nah, Bapak Ibu, di tanggal 15 Januari, ternyata PT Santika membayar sebuah premi asuransi sebesar 3.450.000 untuk properti dan asuransi kecelakaan. Maka atas transaksi tersebut, diberlakukannya akun asuransi dibayar di muka debit, kreditnya adalah kas. Jadi untuk yang memang transaksi yang memang belum kita gunakan, itu merupakan dibayar di muka untuk definisinya. Ternyata di tanggal 15 Januari atau di hari yang sama, perusahaan juga menerima kas atas pekerjaan jasa yang memang telah diberikan sebesar 4.940.000. Atas transaksi ini berarti kita melakukan penjurnalan menggunakan akun kas di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa. Karena pendapatan bertambah kan di kredit ya, Bapak Ibu. Terus di tanggal 21 Januari, ternyata perusahaan melakukan pembayaran hutang nih kepada kreditur atas pembelian yang terjadi di tanggal 13 Januari. Sebelumnya di tanggal 13 Januari, kita ada membeli peralatan ternyata sebesar 5.890.000. Nah, di tanggal 21 kita baru mencicil nih, kita baru membayar sebesar 2 juta. Atas transaksi yang kita lakukan untuk membayar atau mencicil hutang tersebut, maka kita menggunakan jurnal debitnya hutang, kreditnya adalah kas, karena adanya sejumlah 2 juta yang kita keluarkan dari kas kita. Dilanjut, di tanggal 24 Januari, perusahaan mencatat pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan telah kita kirimkan tagihannya sehingga konsumen sudah membayarnya secara tunai sebesar 7.120.000. Atas transaksi ini, maka kita menggunakan akun kas di debit dan kreditnya pendapatan jasa sebesar 7.120.000. Nah, dilanjut di tanggal 27 Januari, ternyata perusahaan melakukan pembayaran beban rupa-rupa. Nah, kalau beban itu bertambah di debit, kreditnya adalah kas. Jadi, beban rupa-rupa pada kas sebesar 400.000. Dilanjut di tanggal 29 Januari, ternyata perusahaan menerima kas atas pembayaran piutang yang dilakukan oleh pelanggan sebesar 4.320.000. Berarti kan sebelumnya ada piutang ya Bapak Ibu di debit. Nah, piutang berkurang masuk ke kredit sehingga debitnya adalah kas. Jadi, kas pada piutang sebesar 4.320.000. Selanjutnya di tanggal 30 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 1.960.000 untuk pembayaran bulan Januari. Berarti beban gaji pada kas sebesar 1.960.000. Nah, Bapak Ibu, setelah kita selesai melakukan pencatatan transaksi pada bulan Januari menggunakan jurnal umum, maka akun-akun tersebut akan kita kelompokkan ke rumahnya masing-masing. Jadi kita akan menggunakan buku besar. Untuk tampilan buku besar sendiri, itu di mana seperti biasa ada kopnya, ada nama perusahaan, ada
general ledger atau buku besar, dan ada periodenya. Nah, di kelompok atau di rumah masing-masing akun itu biasanya ada namanya, nama akun yaitu kas, ada kodenya satu-satu dan ada kolom tanggal, kolom keterangan atas transaksi apa, ada debit kredit dan ada bagian saldo akhir. Nah, nominal saldo akhir yang nantinya akan kita masukkan ke dalam trial balance. Nah, cara pengisiannya itu sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kita hanya perlu memindahkan masing-masing sesuai dengan keadaannya, yaitu debit atau kredit ke dalam buku besar. Misalkan, untuk kas, di tanggal semua transaksi kas yang ada di jurnal umum ini, itu harus masuk ke dalam tabel ini, tabel bagian kas. Misalkan tanggal 1 Januari ada kita menerima kas 22.500.000 debit 22.500.000, berarti langsung dimasukkan, berarti saldo akhirnya ada 22.500.000. Ternyata di tanggal 5 Januari kita ada membayar sewa, maka kasnya berkurang 1.750.000, jadi sisanya 20.750.000. Seterusnya seperti itu. Dan ini berlaku bagi seluruh akun juga. Jadi Bapak Ibu hanya perlu melakukan input sesuai dengan keadaan yang ada di jurnal umum yang sudah kita susun sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba dulu, kerjakan, nanti kalau sudah, bisa Bapak Ibu lihat hasilnya sama atau tidak dengan yang ada di layar. Nah, setelah kita menyusun buku besar, kita akan melanjutkan ke trial balance atau neraca saldo. Jadi untuk nominal yang ada pada akhir di buku besar, itu tinggal Bapak Ibu pindahkan saja atau Bapak Ibu input ke bagian trial balance. Kalau sudah, pastikan hasilnya sama ya Bapak Ibu untuk bagian debit dan kredit. Karena ketika hasilnya sama, itu berkemungkinan besar sudah sesuai. Apabila Bapak Ibu melakukan input yang memang sudah benar dan sesuai prosedur serta kenyataan. Tapi ketika nominal debit dan kreditnya belum sama, itu dipastikan adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian pada saat Bapak Ibu melakukan input.